Halo, kita ketemu lagi di VVIP bersama saya Timothy Margun. Gimana isolasi di rumahnya? Sudah mulai bosan, sudah mulai penat, sudah mulai bingung masak apa buat keluarga, sudah mulai rajin olahraga, malas lagi, rajin lagi, malas lagi olahraga. Tapi tetap perlu, PSBB udah berlaku di Jakarta, bahkan di sekitar Jakarta pun sudah berlaku. Jadi tetap diikuti, kita semua mau melihat corona ini segera hilang dari bumi Indonesia dan dari bumi secara umum. Jadi VVIP kali ini juga mau ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang kayaknya aktif mengisi kegiatan selama isolasi diri mereka di rumah. Bahkan ada yang udah mulai halu saking lamanya isolasi. Siapa di VVIP kali ini? Sudah terhubung di layar. Bisa kelihatan nggak di layar saya? Saya senang nih kalau tamunya begini. Ada Aureli. Halo Aureli. Hai Mas Timi, apa kabar? Aduh, pakai emas. Aduh, ketahuan tuanya. Pak, Pak aja Pak, jangan Mas Pak. Loh. Siap Om. Oh iya? Aduh, jangan, jangan. Jangan Om, nanti banyak tuntutannya. Berarti Udah. langsung Timi aja ya? Ya, nggak apa-apa, TV aja. Aureli, Oke. berarti Ya, sudah 3 minggu kali ya? Udah di iya 3 isolasi di mingguan. rumah. Sama sekali nggak keluar nggak sih? Sempet sekali keluar buat rekaman lagu, tapi udah hampir 3 minggu yang lalu juga sih sebenarnya. Heeh. Jadi di Habis itu awal-awal nggak doang. keluar-keluar lagi. Sekarang sama Di sekali awal-awal nggak. doang. Enggak. Jadi Aureli lagi nggak ada aktivitas. Film lagi nggak dong. Modeling Iya, ada nggak? film pending semua, film, event, nyanyi, semuanya pending. Jadi ya udah paling Lumayan endorse-endorse dong ya, aja. kering ya. Iya, Pemasukan kering dong kalau gitu. lumayan. Tapi aman, aman, aman. Jadi apa yang akhirnya harus kamu lakukan untuk mengisi kekosongan selain ya kita tahu kalau sekarang yang lagi rame ini Aureli lagi mengisi kehaluan pria-pria khususnya di luar sana. Itu Iya, menarik loh. iya, iya. Itu benar-benar tercipta tuh dari mana sih video-video halu itu? Inspirasinya sebenarnya dari fans aku sendiri. Jadi Oh aku ya? pernah bikin kayak story gitu kan. Story lagi ngomong apa juga aku lupa. Tiba-tiba ada satu fans yang ngedit story aku jadi kayak kesannya lagi ngobrol sama aku di video call gitu. Terus aku lihatnya kayak, ih lucu banget nih orang kayak ngarep banget pengen bisa video call sama aku sampai diedit kayak gitu kan. Terus kayak tiba-tiba muncul lah ide tapi kayak jadi wacana doang gitu. Di minggu pertama tuh kayak lucu ya kalau bikin kayak gini tapi kayak wacana doang habis itu kan jadi bikin gitu. Tapi Sampai udah minggu kepikiran dari ketiga, situ. Oke, minggu ketiga baru mm-mm. bikin. Minggu ketiga baru bikin, soalnya minggu kedua udah kayak, aduh ngapain lagi, aduh bosennya ini, bosen, bosen, bosen. Akhirnya minggu ketiga aku bikin, terus itu juga ngeri-ngeri sedap tuh, kayak sok-sok Kenapa? bikin challenge gitu, terus takutnya nggak ada yang ikutan kan. Jadi kayak di jam-jam pertama tuh kayak, kok nggak ada yang bikin ya, kok nggak ada yang bikin ya, tiba-tiba taunya rame banget gitu. Jadi Oh, itu di seru sih awal-awal sempat cuman. nungguin dan gak ada tanggapan sama sekali dari follower ya. Soalnya kan untuk ngedit gitu kan butuh waktu juga kan. Oh Terus iya ya iya iya udah aku iya. kayak nunggu 1 jam udah ada yang bikin kayak 1 2 itu udah seneng banget kayak ya gue nggak dicokin banget gitu kan. Terus soalnya Butuh banyak perhatian banget yang juga ikutan. ternyata. Iya. Tapi akhirnya bikin itu sama berarti kayak gini, maksudnya itu benar-benar buah dari kebosanan di rumah aja ya sebenarnya. Iya iya dan Enggak. pengen menghibur juga sih sebenarnya soalnya kan Ah, berita-beritanya kan lagi serem-serem banget terus kayak belum chat apa grup WhatsApp belum pokoknya di mana-mana kayaknya lagi negatif banget gitu beritanya terus aku mikir kayaknya orang butuh hiburan sih makanya aku bikin juga. tapi video halu itu kan apa ya? Maksudnya munculnya dari mana dalam arti ya kamu kan bisa Hmm. bikin apa aja gitu, tapi ternyata Iya iya keluarnya iya. jadi video halu. Terus si Hmm, si orang yang follower yang pertama bikin itu bikin lagi nggak hmm. di kehaluan yang Bi- disengaja kali ini? bikin orang itu aku nggak tahu siapa yang bikin yang pertama cuma aku ingat ada fans yang bikin cuma aku nggak ingat siapa aku nggak ingetin namanya gitu. Oh, tapi kalau cerita Ya. dari video call halu itu bikin sendiri? Hmm. Bikin sendiri. Jadi di minggu pertama kan cuma wacana doang, jadi kayak cuma kayak ya sketchnya doang gitu. Terus di minggu ketiga gara-gara bener kayak gabut banget, akhirnya aku kayak iseng nulis skripnya gitu. Terus ya lucu deh. Akhirnya bikin. Terus gara-gara rame, bikin yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu sih. Jadi video halu sendiri yang paling menarik buat lo apa yang mana yang paling menarik perhatian lo? Karena kan banyak yang terlibat nih, Oh, orang nama-nama banyak. terkenal juga udah bikin Iya, juga gitu. bener-bener yang semuanya menarik sih. Lucunya tuh kayak mereka beda-beda semua. Kayak ada
ada yang lucu, ada yang anti mainstream, ada yang dibikin sweet, ada yang marah-marah, pokoknya kayak Ada yang macem-macem mandi, banget gitu. Ada yang sambil mandi, sambil keramas segala macam, ada yang keramas. sambil ngapain tuh di pokoknya kayak macam-macam deh jadinya aktivitasnya. Seru sih. Udah. Hmm? Lu lagi sendirian kan? Nanya dong, Ada juga sih, cuma gue pakai ini aman, kenapa? ada barang nggak? Terus aku bikin ini juga gara-gara kan lagi rame tuh yang kayak collab-collab musisi gitu kan. Oh, ya, Terus ya. Ya kan iya kamu aku juga bisa ikutan. harusnya. Aku Kamu juga suka bukan nyanyi. bikin, maksudnya aku ikutan sama Mas Baim kan, Mas Baim gitar. Oh ya, Terus, terus aku mikirnya kan nggak semua orang bisa nyanyi ya, nggak semua orang bisa alat musik ya. Terus bikin apa ya, bikin apa ya. Makanya muncul lah ide gitu. Dan ternyata banyak yang bisa acting ya, banyak yang bisa ngelawak ya. iya loh ternyata benar-benar dari situ kita juga ngelihat ya ampun lucu-lucu amat nih orang walaupun mungkin banyak Emang, yang emang. sibuk nontonin kamunya aja ya ampun lucu amat nih orang udah gitu Iya, doang sih nggak bikin video tanggapan juga sih tapi iya, ke iya, iya. niatannya itu ya nggak sih maksudnya niat banget gitu mereka ngedit Iya ulang banget. dan udah Iya, iya, pasti iya. mereka tuh bikin beberapa kan. Iya pasti. Terus aku yakin juga pasti banyak yang bikin tapi nggak pede untuk ngupload kan. Jadi kayak berapa ribu orang tuh yang apa aku bikin ngomong sendiri gitu kasihan banget. Tapi nggak apa-apa lah, kan ngisi waktu mereka waktu lagi Iya. karantina di rumah juga. Menarik sih video halu dan ternyata emang tanggapannya gila-gilaan. Udah 4 video sekarang. Iya, Targetnya mau udah berapa 4 video? video. Tadinya mau 5 dulu sih biar nggak bosen. Tapi nggak tahu dilihat nanti. Udah ada yang kelima, udah ada yang kelima. Belum. Aku tuh bikinnya kayak setiap 3 hari gitu biar mereka ada waktu untuk kayak pikirin mau gimana collapse-nya terus kayak gitu deh biar nggak terlalu nempel banget. Nanti udah keluarinnya di rumah, ya kak aku belum bikin yang ketiga, keempat gitu kayak. Iya dong. Sebelum ini kan Aureli itu elegan, kalem Hmm. gitu, terus cantik, tapi kalem gitu. Lalu muncullah video collab yang sehancur itu gitu. Maksudnya actingnya tuh harus benar-benar yang lucu gitu. Itu Iya, kamu iya, iya. nggak mikir ntar image gue berubah dong. Biasanya di Oh enggak, aku posting-posting nggak terlalu elegan, kalem. peduli sih. Enggak sih, Nggak. soalnya kan ini juga buat fun aja kan. Terus sebenarnya aku emang aslinya gini, maksudnya aku bukan orang lucu sih, maksudnya bukan orang kayak pelawak gitu, aku nggak bisa ngelawak juga. Cuma maksudnya kalau di rumah gitu, aku emang hobi bikin orang ketawa gitu. Terus emang ada gila-gilanya juga kalau Oh ada orang-orang sih, terdekat kelihatan sih aku kalau yang itu ya. iya Sorry, kan, jujur. kayak agak cicilan gitu. Iya emang aku dasarnya kayak gitu, cuma mungkin kalau kayak diundang ke talk show atau apa ya jaim Kalem. dikit lah, soalnya kayak iya. Tapi aslinya emang ada gila-gilanya dikit, cuma baru keluar aja di Instagram. Tapi Gitu. karena itu lebih banyak nggak orang yang akhirnya justru ya mungkin ngefans sama kamu, lebih mau follow kamu, justru karena Iya, gilanya ternyata. keluar gitu. Iya, jadi nggak cuma cantik atau apa gitu, tapi kayak berani. Maksudnya nggak jaim gitu, banyak yang suka ternyata. Tapi orang kan banyak yang ragu gitu loh. Ya maksudnya apalagi kalau sudah cantik gitu. Ya masa konyol sih? Kan udah bagus, cantik, udah elegan gitu. Nggak ganggu Oh kamu ya. tuh? Atau nggak ada yang protes? Nggak ada yang protes juga? Enggak sih, paling kayak ya cantik-cantik gila, tapi itu kan bercanda kan jatuhnya. Enggak sih, nggak ada yang Gila. protes. Terus kayak ya udah aku jadi diri sendiri aja gitu. Iya. Atau Tapi sebenarnya dari dulu sih sebenarnya suka kayak bercanda-bercanda di Instagram gitu. Terus aku pernah jadi MC gitu kan di salah satu stasiun TV gitu, dan di situ tuh kebanyakan dari MC-nya kan emang lucu kan, kayak Oh, Desta, oke. Vincent, Hesti gitu. Tapi pas aku di sana tuh gitu langsung kayak ciut gitu, langsung kayak Karena kan jadi lucu berhadapannya gitu. dengan orang yang memang profesinya Mungkin pelawak, jadi kan pressure kan. Orang ini pasti lucu, ya kan? pressure. Iya. Terus udah gitu kan aku nggak bisa nge-MC kan. Jadi kayak pressure di MC, terus kayak mereka lucu, terus aku jadi kayak garing, kayak maksa gitu ya. Oh. Kenapa baru keluar sekarang Aureli yang sebenarnya yang ternyata suka bercanda? Tadi kamu bilang loh, aku jadi diriku sendiri aja. Apakah selama ini ada yang menghalangi kamu menjadi dirimu sendiri, Aureli? Enggak sih, cuma kan biasanya kan aku selalu sibuk syuting, sibuk ini, sibuk itu. Jadi untuk bikin video kayak gitu kayak nggak kepikiran aja sih gitu aja. Terus aku emang orangnya lumayan malas untuk story gitu-gitu, jadi orang nggak terlalu tahu aslinya aku kayak gimana. Mereka lebih tahu aku dari film, dari mungkin talk show, kadang-kadang mungkin dari nyanyi. Kalau nyanyi kan aku
bukan jaim sih, tapi kayak kalem banget gitu kan image-nya penyanyi. Emang Lagu-lagunya juga begitu. lagu-lagu aku kan ya kalem gitu. Jadi gitu orang nggak tahu gitu sisi aku yang ini. Nah itu Gitu. maksudnya, karena selama ini kan fansnya suka tuh sama Aurel yang kalem, apa ya, bukan unyu-unyu yang cocok ya, apa ya, yang bukan sendu lah, tapi ya itu image-nya kalem, Iya, cantik, paham. elegan, nggak takut kehilangan fans yang udah banyak ngikutin kamu tuh karena alasan-alasan itu. Nggak ada yang pergi juga kayaknya ya, setelah kamu konyol-konyolan. Enggak, puji Tuhan gak ada yang pergi. Maksudnya mereka kayak ya seneng-seneng aja kayaknya dengan konten aku yang baru. Cuma ada yang bilang, iya bagus ya video call halunya, tapi ditunggu ya maksudnya karya nyanyinya gitu. Jadi mereka tetap berharap aku tetap bikin cover gitu. Oke. Anyway, nanti kita ngobrol lagi ya, Aureli, kita jeda sebentar ya. Soalnya nanti kita juga mau tahu lagi apa sih aktivitas kamu selama mengisolasi diri ini selain menghalukan pria-pria di Indonesia. Mungkin sampai Malaysia kali ini, masa nyampe lah Malaysia lah. Oke, sebentar lagi ya. Kita jeda sebentar. Bye. Oke, masih di VVIP. Saya masih sama Aureli Moormans yang masih tersambung melalui satelit. Hai. Kayaknya udah jadi bagian hidup sehari-hari ya. Iya, sedih ya? Ya, sedih-sedih antara sedih sih sebenarnya. Sedih dan sih, sedih cuma banget sebenarnya. Tapi nikmatin aja sih kan. Maksudnya ini historical banget gak sih? Nanti itu akan jadi cerita banget di hari tua nanti. Buat anak cucu ya. Iya, kayak kamu pernah belajar tentang corona kan, kita lewatin. Wow. Begitu. Wow. Thank you sekali lagi gabung di VVIP. Sementara saya sambil menikmati nih info buat teman-teman. Saya mau terima kasih dulu buat Santika Premier Sleepy yang sudah menyediakan ruangan tempat saya bisa mengisolasi diri di sini. Jadi Santika Premier Sleepy masih buka. Jadi kalau memang ada kebutuhan urgent masih bisa ke Santika Premier Sleepy. Terima kasih loh buat teman-teman di Santika. Jadi Aureli, ya. Kalau saya tanya gini, apa ya? Kamu ingin lebih dikenal sebagai apa? Pemain film, sebagai model, sebagai penyanyi, atau sebagai orang yang halu? Kamu lebih prefer yang mana? Apa ya? Bingung soalnya aku emang udah kayak nyentuh semuanya kan, film iya, musik juga dikit-dikit iya, modeling nggak terlalu sih tapi modeling lebih ke iklan aja dulu. Oke. Ya nggak tahu sih pengen dikenal sebagai apa, sebagai Aureli aja yang serba bisa. Wow, itu lebih bagus lagi sih. Tapi maksudnya gini, kalau misalkan hanya boleh pilih satu, kayaknya akan mengerucut ke film atau musik ya? Kayaknya ya. Kayaknya aku masih lebih di film sih daripada musik. Kenapa? Tapi belum nggak tahu ke depannya. Cuma sekarang masih film. Kenapa nggak musik? Musik kan menarik banget tuh dunia. Pernah berpikir serius? Pernah. Jadi tahun lalu kebetulan aku emang lagi bosen banget dengan syuting, entah kenapa. Gara-gara aku sebenarnya kayak 10 tahun syuting nonstop gitu, kayak hampir nggak ada break. Akhirnya tahun kemarin aku ambil break dan aku kayak coba manggung sana sini gitu kan. Tapi jujur masih belum nyaman banget gitu dengan manggung gitu, kayak nggak segampang yang dikira gitu, kayak suka ada masalah teknis lah apalah segala macam. Iya. Seru sih, cuma masih lebih nyaman di film, gara-gara lebih terbiasa di film. Kalau apresiasi dari fansnya, gitu, kamu kan maksudnya gini, beda antara waktu di film kan kamu nggak dapat apresiasi langsung nih dari fans ya. Mungkin orang enjoy film kamu, ya mungkin setelah nonton baru akan ngasih pujian lewat media sosial gitu. Tapi kalau panggung tuh nggak ada yang gantiin tuh. Langsung saat itu juga mereka meneriakkan nama kamu, melempari kamu dengan bunga mungkin, memberikan cintanya ke panggung dan lain-lain segala macam gitu. Itu kan nggak ada duanya tuh. Iya sih. Seru sih, apalagi pas manggung di Surabaya tuh kayak itu pertama kali aku benar-benar ngerasa kayak wah kayak gini ya rasanya gitu. Terus kayak ngeliat mereka yang nonton seneng gitu, nonton aku tuh kayak gimana gitu rasanya. Biasanya kalau senang musik pasti pernah nulis musik, pernah nggak? Pernah kebetulan lagu-lagu aku tuh aku yang bikin. Oh, nulis semua. Oh, oke. Jadi akan merilis album?
Rencananya sih gitu, cuma masih belum tahu, masih kayak wacana lagi. Kalau nyanyi, kan udah Hmm. mulai juga posting-posting kamu nyanyi juga udah beberapa kali kan, dan orang Iya, udah iya, iya. banyak yang muji lah kalau saya lihat kan pas nyanyi ya kan. Jadi kalau pas nyanyi boleh boleh nggak dicontohkan salah satu nyanyi, dan kayaknya paling nyaman pakai ukulele ya. Sebenarnya ukulele, iya aku sempat kayak lumayan rajin pakai ukulele. Cuma nggak tahu kenapa udah beberapa bulan aku baru megang lagi nih setelah beberapa bulan nggak megang. Can't Help Falling in Love with You. Oh, pas banget lagunya buat Elvis saya. Presley. Oh, bukan ya, sorry ya. Oke, Bukan. satu lagu ya. Oke. Bentar, Aureli, Satu sebelum mulai. lagu. Sebentar, jangan dimulai dulu. Makanan saya datang. Apa Bentar ya. ini? Tadi saya pesen makanan sebentar. Kamu sambil liatin saya makan. Bentar aja, bentar. Oke. Latihan dulu. Oke. Udah siap ya? Udah siap. Aku kok deg-degan nih, takut lupa chord itu. Oh, jangan tuh. Enggak mungkin. Udah siap? Oke. Udah. Only fools rush in, but I can't help falling in love with him. Gitu kira-kira. Makanan saya buang aja, hambar semuanya, hambar. Gak ada yang lebih nikmat daripada menyaksikan itu. Aurélie, bahasa Prancis Yeah. bisa. Bisa. La vache et la mouton mangent ensemble. La vache et le mouton mangent ensemble. Mange ensemble, yes. Oh, Oui. oke. Mereka makan bareng ya. Yes, Wow. yeah, exactly. Wow, bagus sekali. Keren. Wow. Belajar di mana Bisa. CCF? Bisa kamu artikan itu artinya apa? La vache et la mouton mangent ensemble. The cow and the mbak gue kok Prancis loh. And the sapi and the kambing makan bersama-sama. Betul sekali. Betul. Kebetulan saya tahu Prancis cuma itu doang. Iya. Oh gitu. Ya, itu saya nggak CCF. Keren kok. Saya nggak CCF. Oh. Teman saya CCF, saya suruh teman saya ajarin saya. Dengan begitu saya nggak bayar bulanan. Oke. Keren. Main banget. Belajar di mana? Aku kan lahir dan besar di Di Belgia. Belgia. Jadi ya otomatis langsung bisa. Di Belgia itu sampai Iya, aku malah sampai umur 14 tahun. Oh ya, lancar banget dong. Lancar. Aku malah belajar bahasa Indonesia itu tahun 2008 akhir baru mulai belajar bahasa Indonesia. Susah dong. Udah umur berapa tuh? Udah umur 14 tahun. Nggak susah sih, aku butuh 3 bulan aja untuk bisa ngomong benar-benar yang ngomong kayak gini. Jadi kamu bisa berapa bahasa? Otomatis bahasa Inggris bisa dong? Inggris bisa, Prancis, Belanda, Indonesia, Sunda dikit-dikit, satik-satik. Oh, Sunda? Sunda, walaupun aku Jawa sebenarnya, tapi keluarga mama tuh udah pada pindah ke Bandung semua, jadi kebanyakan bahasanya Sunda daripada Jawa. Wow, pernah terpikir mengambil profesi di mana kamu bisa memakai bahasa Prancis dan bahasa Belanda kamu nggak? Enggak sih, aku dulu pengen jadi dokter. Oh, pengen jadi dokter? Kenapa pengen jadi dokter? Nggak apa-apa, pengen aja. Bisa nyembuhin orang-orang sih gitu, kayak cita-cita anak kecil banget. Iya, tapi sebelumnya aku pengen jadi astronot. Oh, wow. Jauh ya? Kenapa pengen jadi astronot? Nggak ada, pengen aja gitu. Karena aku suka banget dengan kayak planet-planet, terus kayak semua yang ada hubungan dengan planet-planet sih. Wow, halunya dari kecil ternyata. Halunya dari kecil. Tapi akhirnya belok lah. Di saat apa itu akhirnya meninggalkan mimpi. Ya mungkin bukan mimpi lah ya, tapi sempat bercita-cita jadi astronot atau dokter. Tahun 2007 aku liburan ke Indonesia, ke keluarga mama kan. Terus saat itu yang lagi naik daun tuh Cinta Laura di sinetron yang Cinderella ya. Terus gara-gara ada Cinta Laura, aku dipanggil Cinta Laura sama semua orang gitu di Indonesia yang kayak Cinta Laura bule-bule tinggi gitu kan. Bukan karena mirip, tapi mungkin karena bule Indo gitu kan.
Terus tiba-tiba semuanya yang kayak, kok kamu nggak jadi artis aja, kok kamu nggak jadi model aja, kan kamu cantik tinggi segala macam kayak, hah gue 14 tahun jadi model ya kali gitu, aku mikirnya gitu kan. Terus gara-gara banyak yang ngomong kayak gitu, akhirnya kepikiran kayak, apa iya Bisa aku bisa kayaknya nih jadi gitu ya. artis gitu. Terus akhirnya aku mau sekolah modeling dulu di Indonesia, tapi nggak bisa gara-gara aku kan tinggal kayak 2 minggu lagi. Terus minimal tuh harus 3 bulan gitu kalau mau ikut kelas modeling, akhirnya nggak jadi. Terus ada brosur gitu kayak iklan gitu kayak lomba modeling gitu di Loncat Bandung. aja langsung ya. Iya, terus aku ikutan menang casting, lolos, terus aku pulang lagi ke Belgia kan gara-gara aku emang buat iseng doang. Terus pas aku lagi sekolah gitu ditelepon gitu dari salah satu PH besar di Indonesia gitu. Kan kamu jadi dokter. Maunya jadi Iya. dokter di sini atau di Belgia? Di Belgia aku nggak pernah kepikiran untuk pindah ke Indonesia sama sekali dulu. Oh, oke. Jadi Gitu, karena iya. pekerjaan kamu yang membuat kamu stay di sini ya? Awalnya iya, tapi sekarang udah nyaman, jadi emang pengen stay di sini aja. Oh, oke. Sudah Gitu. sudah mengakar di Indonesia jadinya ya. Nggak Sudah kepikiran untuk banget. kembali ke Belgia, mungkin mencoba karir atau apa di sana gitu? Nggak. Sempat sedikit sih kepikiran untuk coba di Prancis gitu. Berhubung aku bisa bahasa Prancis, terus aku udah ada pengalaman di sini kan, tapi nggak tahu deh, masih wacana juga. Terus aku juga mikirnya, aduh, kalau saingan di sana tuh pasti berat-berat banget sih. Ini mereka cantik-cantik banget dan berbakat banget gitu. Jadi nggak tahu deh, Lebih udah berat. minder duluan gitu. Tapi nggak tahu deh, Waduh. mungkin suatu hari aku akan coba. Oke, tapi target so far rencana masih di Indonesia, ini project-project yang kamu mau jalanin semuanya di Indonesia. Apa sih rencana kamu setelah Corona ini pastinya, setelah Corona ini selesai? Ini ayam saya mulai dingin, saya sambil makan nggak apa-apa ya Aurelia? Boleh dong, santai Ya. aja. Walaupun Iya, udah hambar tadi setelah lihat Aurelia nyanyi, udah ada rasa yang lebih enak deh pokoknya. Apa, ada rencana apa? Aku sebenarnya harusnya di sekarang lagi syuting di Amsterdam. Tapi Oke. gara-gara corona ini kan pending. Jadi ada 2 film pending sama 1 film lagi yang film lumayan gede, tapi aku belum bisa bocorin dulu. Oh, Edith Piaf. Kamu bisa nyanyi Edith Piaf nggak? Bisa. Nggak bisa, tahu aja. Coba, please. Karena itu lagu yang salah satu yang sangat klasik, legenda sekali. Mau lagu yang mana? Yang itu apa? La Vie en Rose. Oh. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. Habis itu aku lupa liriknya. Something like that. Ya. Tapi kamu harus sampai nada pancingnya itu. Itu bagus banget. Jadi kita masih menunggu kapan masa karantina ini selesai. So, hal pertama yang akan kamu lakukan adalah liburan ke LA atau ada hal lain yang kayak pertama banget deh, kalau liburan itu kan kamu pakai beli tiket apa segala macam. Tapi begitu karantina ini selesai, hal pertama yang akan kamu lakukan itu apa? Mungkin ya keluar dari rumahnya tuh ngapain? Keluar dari rumah terus langsung nongkrong sama teman-teman sih mungkin sebelum liburan. Once again, terima kasih banyak. Ditunggu Terima kasih. video halu berikutnya. Terima kasih hiburannya buat kita-kita yang bosan di rumah. Jadi keep going on. Kita masih ada lagi nanti tamu satunya lagi. Jadi ini juga agak halu sih. Oh, kalau Aurelie bikin orang halu. Kalau ini kayaknya orangnya halu beneran. Oh, emang halu beneran ya? Jadi jangan lupa tetap di VVIP. Thank you Aurelie, thank you. Bye. Lagi di VVIP dan kita tadi udah ngobrol sama Aurelie. Sekarang saya udah ini agak hari berbeda nih ya. Kita gabungin di 2 hari karena tamunya kali ini juga beda. Tadi sudah sama Aurelie. Sekarang saya punya tamu yang mungkin harus diakui dan saya yakin dia juga mengakui tidak secantik Aurelie memang. Tapi orang ini lucu karena dia adalah juara stand up comedy dan kayaknya juga mengalami kesulitan selama masa PSBB ini termasuk dari job dan lain-lain. Sudah tersambung melalui saluran di komputer saya ini dengan Rigen Rakelda. Rigen, selamat siang Rigen, halo.
Halo Halo, guys. waduh. Lihat wajahnya nggak nyangka bisa menang ya kan? Kalau wajah emang nggak nyangka. Enggak, kalau wajah mungkin pemilihan Mister Indonesia atau apa gitu loh maksudnya, bukan Oh. jadi wajahnya terlalu tampan, tidak jenaka. Maksudnya gitu, gue mau muji loh, Ken. Lu Betul. malah menghalangi Oh gue. iya betul. Gitu loh. Iya, Regen iya. Rakelna lagi sibuk-sibuk di rumah mengisolasi diri untuk bisa melindungi dari corona. Banyak job hilang dong, Ken. Wah, ada Bang, job hilang mah adalah beberapa. Ada off air sih yang kebanyakan tuh justru yang off air gitu. Kalau Karena yang nggak on bisa air ngumpul, alhamdulillah. On air-nya jalan. On air masih ada beberapa sih. On air-nya dikit sebenarnya. Tetap aja berkurang. Bukan di cancel, tapi emang on air-nya nggak terlalu banyak. Jadi ada lah gitu. Justru yang kenceng tuh di off air. Karena off air kan biasanya ininya lebih gede, Bang. Oh, jujur sekali ya, Kak Rika ini ya. Jadi tapi lumayan, lu sebagai pengantin lumayan baru, kan lumayan terasa dong, ya kan? Warung. Banget. Gue tuh makanya lagi lumayan banyak nih, pertengahan bulan ini lagi cukup banyak pengeluaran yang harus dipersiapkan juga kan. Ya makanya gue tuh kayak, gimana nih caranya nih, ngapain nih, makanya kayak ajak buat bikin podcast gitu-gitu sama Deddy Corbuzier gitu, gue diajak ya gue ambil lah gitu, karena itu kan juga buat ajang promosi gue, dan alhamdulillah sih dari situ ada beberapa yang manggil gue. Kalau dibandingin sama waktu jadi penulis buat Kompas TV, jangan dibandingin. Gue menyesal menanyakan itu, udah, nggak usah dijawab. Nggak usah ditanyain kalau itu. karena gini, karena beda. Kalau Kompas kan, kalau gue nulis di Kompas itu kayak panggilan negeri gitu loh. Waduh. Kayak gue atlet sepak bola, Regen, lu ada atlet sepak bola, lu mau nggak ngelatih bola untuk timnas? Gue berangkat gitu. Oke, berarti. Dan gue selalu ngomong hal ini tuh ke setiap stasiun TV sih. Kan ada juga klub-klub, Bang. Kan kadang kita juga ngambil klub-klub juga gitu. Tapi kita dipanggil timnas berangkat. Jadi Kompas timnasnya gitu ya? Iya. Klub itu tetap ada kesetiaan pada klub ya kan? Iya, tetap ada kesetiaan pada klub gitu. Jadi sama dengan pemain bola, duitnya lebih banyak waktu main di klub gitu ya maksudnya? Nah, itu apa? Oke, baik, terima kasih. Ini kita ngomongin bola, tapi ngomongin bola. Betul, kita ngomongin bola. Betul, kita nggak ngomongin soal Regen dan stand up comedy. Iya. Enggak. Tapi dedikasinya kita hargai kok, terima kasih. Iya, terima kasih, Bang. Atau mungkin soalnya kan Regen lagi ini ya, nunggu lahiran ya, anak pertama ya? Iya, lahiran pertengahan tahun ini makanya nih. Agustus. Oh, Agustus. Udah pertengahan menuju ke akhir tahun ya. Jadi ngumpulin dana dong, ya kan? Iya, lagi ngumpulin dana. Pandemi corona PSBB gini, seorang Regen sebagai ayah yang baik, bagaimana tuh mencangkul lebih keras lagi padahal ladangnya lagi kering. Nah, itu sebenarnya kalau lagi kayak gini-gini, Bang, yang sekarang gue lakukan adalah mendekati beberapa dokter kandungan. Gitu. Membangun hubungan baik dengan beberapa dokter kandungan yang dirasa bisa membantu melahirkan gitu, Bang. Jadi siapa tahu dia bisa, oh ya udah ntar gampang lah sama saya gitu. Nantilah gampang lah. Kita sih menunggu kata-kata dari dokter. Harusnya kenapa, Bang? Bangun jaringan sama rumah sakitnya. Nanti dia bilang, saya memang saat ini ya mungkin boleh dibantu lah. Nanti saya mungkin kalau ada gathering rumah sakit saya boleh hibur stand up comedy lah setengah jam gitu kali. Nah itu tuh, setuju tuh. Baru mau jadi ayah anak pertama di tengah, apalagi di tengah kondisi PSBB. Suatu hari lu harus cerita ke anak lu, kamu itu namanya udah ada kan? Nama anak lu udah tahu belum? Udah sudah disiapin sih. Udah, oke. Bagus lah. Paling nggak pusing lagi. Jadi, lu cerita, nanti kebayang nggak sih lu akan cerita nanti kamu tuh lahir di tengah pandemi corona. Syukurlah ayah ibu tetap hidup dan selamat untuk melahirkan kamu. Udah lu siapin belum tuh ceritanya? Ditambah bumbu-bumbu. Udah dong. Lu akan bilang apa tuh ke anak lo? Gue bakal bilang, kamu nonton film flu, kamu nonton film zombie, World War, itulah yang papa dan mama lakukan saat melahirkan kamu. Bohong banget. Orang pada diem di rumah, nggak ada tuh lari-lari ngejar gigit orang, itu nggak ada.
Yang gampang paling ya gue cerita lah, kamu lahir di masa kayak begini. Pasti teman-temannya seumuran juga pasti bakal ngumpul Iya dan sih. cerita hal yang sama sih. Iya, benar juga loh. Jadi di Iya, tahunnya dia itu pasti semua rata-rata lahir di tengah corona gini ya. betul. Kira-kira tahun 2037 semua SMA tuh pasti lagi menceritakan hal yang sama tuh. Waduh, Iya, masuk buku sejarah ya. iya masuk ini. 2037 itu kan mereka umur 17 tahun nih, anak-anak yang lahir di tahun ini kan. Heeh. Gitu, mereka pasti akan menceritakan semuanya kepada teman-teman. Iya, sama dong, papa aku juga dulu, wah susah banget cari masker gitu. Oh serius, coba beli masker di papa aku, hanya ngomong gitu langsung dilihatin rame-rame. Jadi papa kamu timbun masker. Ntar ada yang cerita, oh aku syukur loh, papaku tadinya nggak punya apa-apa. Cuma karena dia nimbun masker, kita jadi kaya raya sekarang. Jadi ceritanya beda-beda antar anak ntar jadi ya. Tapi bener sih, kebayang ya. Betul, Lucu jadi bisa banget. ada yang gitu. Iya. Lu work from home gak sih? Jatuhnya karena kan profesi lu nih banyak kan di event, on air, off air. Kebanyakan di luar kan. Basically lu nggak ada tuh namanya ngetik-ngetik di rumah, hampir nggak ada lah kecuali lu nulis gitu. Iya. Sebenarnya ada beberapa sih Bang yang gue work from home nih, kayak contohnya sebenarnya kan kayak streaming ini sebenarnya gue bisa melakukan work from home nih kan, bisa kita lakukan di rumah. Tapi sekarang gue lagi di kantor MLI karena emang ada beberapa kontrak yang harus gue tanda tangan, terus juga ada bikin konten, jadi sekalian datang, sekalian bikin itu. Cuman kalau misalkan untuk yang lain-lain, gue banyak di rumah. Kayak contohnya video ini kan kita bisa streaming dari rumah aja gue. Iya. Terus juga ada gue streaming sama salah satu online store gitu juga. Itu dari rumah, gue bikin masak-masak gitu. Terus, tapi itu job ya? Ya itu alhamdulillah itu kerjaan juga sih. Jadi kalaupun mereka emang memberikan keleluasaan ke lu untuk bersiaran dari rumah, itu jobnya? Atau direkam apa siaran? Siaran. Jadi gue live streaming gitu, kayak live IG gitu-gitu sih sebenarnya. Baru kali ini keluar rumah untuk ke kantor MLI ya. Sebelumnya lu udah di rumah, benar-benar di rumah. Bener-bener di rumah gue, bener-bener sama bini aja udah. Kebetulan lagi ada adiknya istri juga kan, saudara ipar, dia lagi di rumah juga. Soalnya dia lagi ada ujian kemarin, terus butuh internet. Karena di rumah juga, di rumah mertua nggak ada internet, nggak ada wifi. Di rumah ada wifi, jadi dia ya udah kerjain tugasnya soalnya dari rumah. Oh, oke. Bosen nggak sih? Bosen nggak lo di rumah gitu? Dibilang bosen sih enggak sih, karena gue emang hobi kayaknya ya. Emang orang rumahan ya? Emang orangnya rumahan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bosen, ya paling kalaupun bosen biasanya gue ngapain gitu, kayak berinteraksi dengan media sosial gitu ya. Itulah keuntungan buat beberapa orang yang emang memiliki followers yang cukup, yang ada banyak lah gitu, yang dia bisa berinteraksi dengan followersnya. Kayak gue tuh kan kemarin iseng bikin video. Halo. Kenapa ya chat gue tadi? Di Instagram gitu, yang lu bikin video halu juga ya? Iya, bikin video halu itu kan diikutin sama Aureli juga kan soalnya. Jadi siapa yang ngikutin sih sebenarnya? Lu ngikutin Aureli apa Aureli ngikutin dulu tuh bikin video halu? Bukan kali, Aureli join video gua. Bukan ngikutin. Kalau gua ngikutin Aureli, tapi Aureli join video gua gitu. Terus makanya jadi rame banget. Jadi seneng juga gua. Jadi ketika udah ada bosen, wah bosen ngapain lagi ya? Terus ada ikut Aureli dan Panji dan teman-temannya, gue ikutin dan responnya bagus, jadi senang lagi, mood juga jadi enak. Ada kerja, ada kesibukan lagi lah gitu. Ada tapi kesibukan lagi. Ya, tapi lu sebagai stand up comedian di tengah pandemi corona, sebelum kita membahas Aureli lebih jauh ya, takutnya gue makin halu lagi nanti ya. Iya betul. Di tengah pandemi corona, lu sampai membuat kepikiran nggak sih bikin joke yang terkait dengan entah itu suasana lockdown atau PSBB lah apa segala macam? Ada nggak lu bikin gitu? Ya kepikiran sih, makanya gue tuh udah nggak sabar balik ke panggung, balik ke stand up ya. Karena gue ada beberapa hal yang pengen gue omongin gitu, kayak ini gue tuh punya salah satu jokesnya ya. Ini gue bukan yang mau ngejokes di saat ini ya, tahan dulu. Ini gue salah banget nih nahan pelawak mau keluarin lawakannya, tapi lu harus tahan dulu. Gue mau jeda bentar, biar pada nunggu joknya apa nanti. Jadi abis jeda bentar ya, kita jeda bentar ya. Sampai situ ya, Gen. Lu sambil mikirin tadi aja video halu biar ditanggepin sama Aureli lagi nanti. Kita jeda bentar aja. Kita bikin VIP sama Rigan. Siap.
Oke, kembali lagi di VVIP. Sebelum saya balik ke tamunya, ada Rigen yang sudah tersambung sama kita. Thank you lagi buat Santika Premier Sleepy yang sudah meminjamkan ruangan ini buat kita work from hotel jadinya. WFH juga kok, tapi bukan work from home, work from hotel. Thank you loh. Santika Premier Sleepy ini masih buka. Memang terbatas untuk operasinya, tapi kalau masih butuh, masih buka teman-teman di sini. Jadi silakan yang masih membutuhkan hotel di Jakarta. Biasanya kan kalau stand up comedian tuh selalu menemukan sesuatu yang mungkin bukan hanya lucu, humor atau satir atau ironi di balik sebuah peristiwa gitu. Lu selama mengikuti mungkin pandemi corona, berita-beritanya, situasi PSBB, lockdown lah di sana di sini gitu. Lu terinspirasi nggak sih untuk membuat sesuatu atau ada kejadian apa nggak yang lucu gitu dari di tengah suasana ini gitu? Kalau gue tuh, karena gue tipenya bukan komik yang materinya tuh up to date gitu. Maksudnya emang yang sedang ramai, terus gue bahas rame-rame. Misalnya lagi rame TikTok, gue bahas TikTok. Gue bukan tipe komik begitu. Kalau gue ya paling gue bakal bercerita apa yang gue rasakan selama pandemik ini gitu, apa yang gue lakukan gitu. Contohnya nih ya, mungkin salah satu contoh yang aman tuh kayak gue tuh punya temen kan di Instagram gue punya temen SMA, terus dia tuh nganggur gitu, ya jobless lah gitu, dia emang bener-bener lagi nganggur. Nyari gitu. Lagi nyari-nyari. Terus kemarin pas lagi kayak begini, tiba-tiba dia ini ngepost di Insta story-nya dia udah mulai bosen di rumah. Bisa-bisanya pengangguran. Curhat masalah kebosanan di rumah. Tapi lu salah. Dia lebih bosan daripada lu dong, bener dong. Kalau lu Iya, kan tapi biasanya kan lu dia kerja. Lu kan biasanya kerja, lalu lu harus work from home. Lah dia kan belum dapat kerja. Dia udah work from home-nya atau di rumahnya udah lebih lama dari lu loh. Bener Iya, itu sebenarnya nggak masalah, asal jangan mengeluh gitu. Ini kan kegiatan yang biasa lu lakukan di rumah aja. Iya, gitu. Ya mungkin dia join the hype lah, join the hype. Kan orang-orang udah mulai pada bosen. Iya, orang udah mulai bosen di rumah, dia ikut-ikutan gitu. Lu sendiri kan nggak punya jam kerja nih. Sementara kalau nggak salah orang tua PNS ya. Yang PNS kan udah jelas banget tuh jam kerjanya gitu kan. Lu kebayang nggak sih lu bekerja seperti itu di kantoran, kerja administrasi, jam kerja dari jam sekian sampai jam 4, jam 5 sore gitu, kebayang nggak sih lu? Kalau sekarang ya, lu tiba-tiba harus meninggalkan posisi lu sekarang dan masuk ke pekerjaan seperti itu, lu kebayang nggak sih lu? Masih nggak kebayang sama gue kerja kayak begitu. Kalaupun emang ada jam kerjaan yang punya jam kerja, gue pasti nyari kantor yang kayak sekarang itu kan banyak kantor-kantor yang asik ya, yang ada PS-nya, ya nggak kerja dong, main PS di kantor. Sebenarnya juga mau kalau cuma main PS di kantor, Enggak. Kantornya itu kayak nyediain tempat yang emang buat santai gitu. Tapi kalau kayak yang pekerja yang benar-benar 8 jam kerja, terus dia cuma punya waktu istirahat 1 jam, terus yang benar-benar jam kerjanya full itu, gue sih nggak kebayang sih. Dari profesi seorang stand up comedy itu kemungkinan akan berubah, dan karena lu kan banyak job lu yang akhirnya keganggu kan segitunya gitu. Jadi mungkin akan ada perubahan besar tentang cara lu bekerja gitu. Si MLI ini sendiri siapa yang jalanin sih untuk ininya, untuk manajemennya gitu? Lu terlibat juga kah atau lu sebagai talent aja atau gimana di Majelis Lucu Indonesia? Sebenarnya gue tuh talent, tapi juga kita kayak kreatifnya juga lah. Misalnya kita punya ide apa, ntar MLI yang eksekusi gitu. Jadi emang kita udah punya ada timnya sendiri yang emang bakal mengeksekusi itu. Misalnya gue mau bikin stand up show dong, tapi online gue butuh sekitar 300 penonton, bisa nggak? Ntar MLI yang mikirin gimana caranya gitu. Pernah letih tidak dengan image lu yang kalau ngelawak tuh marah-marah itu, pernah letih nggak? Kayak gue pengen dikenal untuk lawakan yang lain lah, untuk bercandaan yang lain. Masa gue marah-marah melulu? Sebenarnya gue pernah ngerasa letih. Sebenarnya gue pernah, jujur banget, gue pernah ngerasa letih. Gue ngobrol sama Deddy Corbuzier itu pas bikin podcast yang pertama. Jadi sebelum bikin podcast, gue ngobrol sama dia, Bang, kita mau ngapain bikin podcast? Karena gue jujur bingung banget. Biasanya kan tamunya Deddy Corbuzier tuh orang yang lagi viral, orang yang emang berkompeten dalam orang yang berkompeten dalam satu bidang, atau emang public figure yang emang benar-benar terkenal. Kan gitu kan biasanya. Sedangkan gue tidak ada di antara ketiga itu. Viral enggak, kompeten di bidangnya apa, stand up ada Panji, ada Ernest, kan gue mikirnya gitu.
terkenal banget kagak. Gue pikir, terus gue ngobrol, gue tanya sama dia, bang, gue kenapa diundang? Ya nggak apa-apa, gue seneng aja ngeliat lu marah-marah. Dia bilang gitu, terus gue curhat, bang, gue sebenarnya tuh udah mulai bosen bang, dibilang marah-marah mulu gitu. Karena sebenarnya gue bukan marah-marah, gue cuma ngomongnya agak penuh Agak penekanan. Gue bilang iya, cuman kagak marah-marah gue gitu. Sedangkan gue tuh males orang, bang Rigen marah-marah dong, semuanya gue bilang begitu. Ih, emang kagak? Kapan gue coba? Sampai akhirnya dicerita, Gen, lu tahu dandanan gue yang Mickey Mouse, yang mata hitam, yang pakai lancip gitu, rambut kayak Vegeta. Gue pakaian kayak begitu itu ada sekitar 16 tahun, dia bilang. Gila, capek banget. Gue ngejalanin itu 16 tahun. Lu di stand up baru berapa tahun? Lu dikenal marah-marah baru berapa tahun? Terus lu udah ngerasa ngeluh, udah capek. Janganlah sayang, kalau emang misalkan itu bisa menghasilkan, ya lu jalanin aja dulu gitu. Dibilang begitu. Terus kalau misalkan emang lu rasa ini udah cukup, terus lu ngerasa pasarnya udah mulai kurang, lu menghilang sebentar, lu kasih tahu sesuatu yang baru dari lu. Dan itu yang dia lakukan soalnya. Anyway, Gen, ini ada pertanyaan, titipan pertanyaan, tips-tips untuk bisa mendapatkan perempuan cantik. Katanya ini Gen memang pinter jawab begini, kan? Kayaknya emang selalu ditanya begini, Gen. Apa sih? Kenapa lu selalu dapat pertanyaan seperti ini sih, Gen? Nggak ada yang nanya gitu juga sebenarnya. Cuman emang bini gue cakep, bini gue diakuin cakep. Makanya gue setiap ibadah tuh selalu berdoa aja tuh semoga bukan anak gue nanti fisiknya, cakepnya mirip bini gue, tapi bijaksana dan juga karismatiknya mirip gue gitu. Oh, jadi bini lu nggak bijaksana ya? Bukan nggak bijaksana. Makanya bisa milih lu gitu maksudnya, Gen ya? Wah, bener juga lu. Dan gue sangat bijaksana ya, makanya bisa milih. Iya, bener. Oke, itu gue terima sih. Kalau lu bilang bijaksana seperti lu. Enggak gitu. Katanya pengen banget anak lu bisa bahasa Inggris. Kenapa sih? Ya, gue pengen banget punya anak bisa bahasa Inggris, soalnya ya biar keren gitu. Kalau kayak diajak ke mall gitu, nggak malu gitu buat ngelarang itu kan. Kalau gue ngeliat orang-orang, papa-papa, Hai, don't do it, gitu. Come on, gitu, biar kayak gitu. Tapi lu nya lancar bahasa Inggris ya? Nggak bisa, gue aja. Nah iya, lu nggak nyambung dong sama anak lu, ntar anak lu bahasa Inggris, lu nya kagak bahasa Inggris. Nggak apa-apa, seenggaknya anak gue bisa bahasa Inggris, gue aja mah paling yang simple aja, kayak Come on, let's go, gitu. Go to grandmother homes, gitu gua. Terus kalau lu nanya anak lu, belajar apa di sekolah hari ini? Ada yang susah nggak? Biar papa bisa bantu, lu akan ngomong apa? Kan gue juga kayaknya bakal jadi keluarga, insya Allah jadi keluarga ini ya kaya ya. Jadi emang udah ada guru les gue. Anak gue udah punya guru les. Boleh juga mimpinya, nggak apa-apa, gue terima deh kan. Gue doain deh, amin. Paling doa gue kenapa? Lagi baca koran gitu. Gue lagi baca koran, paling kayak cuman ini, bagaimana harimu gitu doang, kayak orang kaya. Bahasa Inggris dong, kan lu harus tanya bahasa Inggris. Kira-kira lu akan nanya gimana? Apa ya, bagaimana? How your day gitu. How yesterday gue dengarnya. Kemarin gimana tuh? How your day gitu, Bang. How is your day? Ya, lu belajar bahasa kayak ini nih ya, gue kasih lihat nih ya. Lu belajar bahasa kayak gini gitu loh. Dengerin ya, nih. Pintar banget bahasanya nih. Udah. Ya ampun. Gitu loh, Ken. Ini bahasa apa ya? Prancis ya? Ini emang orang. Aduh. Gimana? Jadi anak lu mau bahasa Inggris apa bahasa Prancis? Anak lu udah tahu belum cewek apa cowok? Cowok. Makanya gue udah punya panggilan buat dia. Udah boleh dibagi panggilannya? Apa nunggu lahiran dulu? Panggilannya udah ada, udah gue share juga di Instagram. Jadi gue manggil dia nanti Maboy. Yoi, Maboy. Kayak bahasa Filipin, Mabuhay. Maboy.
Maboy itu kayak anak laki-laki gitu. Anak gue, maboy. My boy, ya gitu kayak. Siapa tahu kalau cewek tadi biar kayak Aureli gitu loh, bisa bahasa Perancis kan memikat gitu loh, Gen. Kayak lu mungkin dinyanyiin Aureli malam-malam kayak gitu, mungkin ketakutan kali ya, bukan malah seneng ya. Iya, gue bilang pasti berantem jadinya. Lu jelek-jelekin gue lu. Kamu ada masalah apa? Gitu. Saya mengumpat. Indah banget tuh Iya. fotonya. Mengumpat, disangkain mengumpat. Udahlah, nggak usah pakai nada-nada kalau mau jelek-jelekin orang gitu. Oke, Gen. Thank you banget, Gen, Siap. waktunya. Thank you sudah gabung di VVIP kali ini. Buat Ibu Nanya Sama-sama. sukses. Dan Amin. semoga project-projectnya setelah corona ini selesai, lancar semua. Iyalah, semoga semua selesai cepet lah. Work from home. Harapannya apa nih, Gen? Buat corona Harapannya ya dan itu pasca corona. Harapannya buat orang-orang yang ini masih banyak yang nongkrong-nongkrong, masih banyak yang keluar buat ketemu pacarnya doang, tolong ditahan dulu sebentar gitu. Mendingan lu diam di rumah biasa, di rumah lu sendiri daripada lu harus diam di rumah duka lu ntar. Itu sih pesennya ya, palingnya udah sabar aja dulu gitu. Nanti kan kalau misalkan semakin kita sabar akan semakin cepet juga ini coronanya hilang gitu. Anyway, sekali lagi thank you Regan, thank you sekali lagi ya. Sama-sama. Udah gabung di VIP, sukses terus, sehat terus, Gen. Amin, thank you. Lancar, lahiran anak juga semoga lancar ya. Amin. Oke, thank you Regan. Sampai ketemu lagi. Nah, thank you. Oke, itu tadi dua tamu kita. Sebelumnya ada Aureli dan sekarang Regen, semuanya masih tetap work from home, tetap mengisolasi diri di rumah agar aman, agar corona ini cepat berlalu. Kita juga masih mengisolasi diri di sini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Santika Premier di Sleepy. Kita ketemu lagi di VVIP berikutnya minggu depan. Saya Timothy Marbun, sampai jumpa.